Sikap sahabat juga banyak, terutama dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam peperangan. Walaupun memang sebagian besar kisah di Al-Quran itu peperangan. Bukan berarti kita disuruh perang, bukan. Karena kondisi paling sulit itu kan dalam kondisi peperangan kan. Kayak sekarang di Palestina, di Suriah. Lapar-laparnya orang Indonesia pasti beda lah dengan di Rohingya. Selapar-laparnya orang Indonesia beda dengan Suriah dan Palestina, pasti beda banget tuh. Lapar di sini kita masih bisa nyari, kita masih punya keluarga, punya teman, masih ada. Paling lapar kita di sini tuh dan nggak separah udah lapar, ketakutan, terancam, nggak punya tempat tinggal, kan itu parah banget tuh. Jadi benar-benar baksa, dorro, zulzilu, 3 sekaligus. Kalau kita paling-paling baksa doang lapar. Kalau mereka baksa, dorro, hilang semua harta bendanya termasuk rumah. Zulzilu, diancam, terombang-ambing perasaannya. Nih gimana, mau kemana? Ke Bangladesh diusir, ke India bentar lagi 4.000 orang mau diusir dari India. Kemanapun nggak ada, di laut banyak yang karena udah overload gitu, banyak yang akhirnya tenggelam kapalnya, perahunya, mereka meninggal di lautan. Seolah-olah tidak ada satupun daratan yang halal untuk mereka. Pasti beda kan? Makanya Allah mengangkat angle perang, bukan nyuruh kaum muslimin itu kok senang perang banget sih, ayatnya semuanya tentang perang, bukan. Angle perang itu kondisi paling sulit yang dialami seseorang dalam peperangan, apalagi perang-perang dulu kan bacok-bacokan ya. Kalau sekarang kan nggak kelihatan tuh musuhnya. Kalau dulu bacok-bacokan kayak tawuran udah. Kayak orang udah antar warga, antar sekolah, antar geng gitu. Itu luar biasa, kondisi kayak gitu diangkat oleh Allah untuk memberi suasana ke kita. Dalam kondisi kayak gitu aja sahabat ternyata dengan izin Allah bisa woles. Dan woles mereka lah yang menyelesaikan masalah di antara mereka. Nih kita coba belajar teman-teman. Belajar untuk menerapkannya terutama kepada orang tua, lalu kepada pasangan. Kepada pasangan ini terutama istri ke suami, baru suami kepada istri. Karena setelah orang tua, suami itu posisinya sakral bagi istri. Sakral banget setelah orang tua ya. Artinya setelah dia menikah, maka posisi ayah ibunya itu digantikan oleh suami. Sampai Nabi bilang kalau seandainya seorang perempuan boleh disuruh bersujud, maka Nabi akan nyuruh dia bersujud kepada suami. Tapi kan gak boleh sujud kepada makhluk. Nah, kepada pasangan, bahkan kepada anak, terus juga kepada tetangga. Nah ini juga susah nih, hese nih kalau ke tetangga nih. Ada tetangga yang suka iseng, yang sering usil, gimana cara kita woles? Kadang-kadang kita sekedar gak dibales sapaan kita aja udah gak bisa woles. Punten, orangnya gak bilang mangga, udah. Atau kita lagi duduk, orang lewat gak ngepuntenin. Itu juga kadang-kadang kita emosional kan. Kita duduk nih, orang lewat, gak ada punten-puntennya, jalan aja. Wah bisa emosi. Kenapa sih kita terlalu mudah disulut emosinya? Dan ini akan membuat bukan hanya kita pribadi, bangsa kita itu susah banget untuk bisa damai. Karena masalah kecil aja kita tersulut. Hanya masalah di jalan, hanya masalah dengan teman, hanya dengan masalah dengan mantan, tersulut. Nah kita sekarang coba baca nih ayat tentang woles di dalam Al-Quran ya. Coba teman-teman buka surat 33 Al-Ahzab ayat 22. Surat 33 Al-Ahzab ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab itu pasukan yang berkoalisi banyak gitu ya. Kumpulan kabilah gitu. Mereka berkata, inilah apa yang pernah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Sehingga tidaklah hal itu menambah bagi mereka kecuali iman dan kepasrahan. Ini kondisi sahabat ketika dalam keadaan tertekan. Kayak gimana kondisinya, ceritanya? Ceritanya sahabat waktu itu lagi mengalami musim kemarau. Musim banyak
panen yang gagal, dagangan gak laku, sehingga sahabat-sahabat yang kaya juga miskin, apalagi yang miskin. Untuk makan itu susah banget. Dan di zaman itu memang benar-benar kalau dibilang susah, benar-benar susah. Gimana gambaran susahnya? Sampai Nabi mengikat batu di perutnya. Ada beberapa cara Nabi menahan lapar. Salah satu caranya Nabi akan duduk dalam keadaan bersandar, gak kuat lagi menegakkan punggung. Cara yang lain, melipat tubuhnya kayak orang lagi ku atau sujud untuk menahan rasa lapar. Cara yang paling berat lagi kalau udah gak ketahan lagi, diikatlah batu di perut. Seolah-olah batu itu makanan yang masuk ke dalam perut sehingga menahan lapar. Ketika beliau ruku dan sujud, kedengaran suara gesekan batu. Karena kan di dalam jubah tuh pakai batunya di perut. Bukan caper-caperan, gua tuh zuhud loh, lihat nih batunya banyak nih. Gak gitu sih, ditaruh di dalam jubah, pakai jubah sholat. Begitu sujud dan ruku, kedengaran suara gesekan batu. Terus Aisyah nanya, ini suara apa dipegang sama Aisyah? Pas dilihat sama Aisyah, Aisyah nangis. Kayak gimana Nabi gak pernah komplain, gak pernah ngeluh, padahal selapar itu. Dan beliau gak pengen istrinya tahu kalau beliau tuh lapar banget, membuat istrinya sedih. Sehingga ditutup dengan jubah. Begitu istrinya maksain pengen cari tahu ada apa sih Rasul, udah gak apa-apa. Dipaksain, nangis Aisyah. Ya Allah, betapa dosanya saya membiarkan suami saya kelaparan kayak gini. Tapi mau masak apa, gak ada apa-apa di dapur. Nih Nabi nih. Jadi benar-benar dalam kondisi lapar, haus, susah, gak ada apapun. Tiba-tiba ada berita, orang-orang kabilah Arab berkumpul dengan banyak kabilah pengen nyerang kota Madinah. Dibantu sama orang-orang Yahudi yang di dekat kota Madinah. Ini ujian yang luar biasa. Kayak di Palestina, di Gaza, dapat berita bahwa Israel akan melancarkan serangan udara dan darat kayak dulu sekitar 2010. Serangan di bulan Ramadan selama 50 hari itu. Itu kan ancaman yang luar biasa. Kita nonton di TV aja kayaknya jantung kita gimana gitu. Gimana yang ngalamin coba. Mereka tidur malam hari itu mungkin tidur terakhir buat mereka, setelah itu gak akan bangun-bangun lagi. Dan gak tahu juga mungkin apartemen mereka yang akan runtuh. Ketika tidur itu udah saling maaf-maafan, ini mungkin malam terakhir kita bareng-bareng, setelah ini kita insya Allah bertemu di surga. Benar-benar ancaman yang luar biasa. Ditambah lagi dari dalam kota banyak orang-orang munafik ngegembosin, memprovokasi. Selalu kayak gitu kondisi kaum muslimin, dimanapun kayak gitu. Ada aja orang dalam yang memanfaatkan situasi kaum muslimin dalam keadaan tegang, mereka malah merusak suasana. Ini kondisi ketika walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika mereka melihat pasukan musuh yang sangat banyak mengelilingi kota Madinah, dan kalau musuh itu masuk ke dalam kota Madinah, gak akan memberikan ampun, habis semuanya. Karena musuh-musuh itu kalau masuk suatu kota, mereka akan menghancurkan rumah, membakarnya, merusak ladang, dan mengambil harta-harta, bahkan sampai anak kecil juga gak diampuni. Itu karena yang terjadi di Suriah dan di Palestina. Sampai anak kecil juga gak diampuni. Salah apa anak kecil di, kayak yang terakhir serangan di Idlib kemarin nih. Rumah bersalin diserang, memang orang bersalin salahnya apa? Memang orang bersalin mau nembak-nembakan gitu. Tapi kayak gitulah sifat dari musuh, ahzab. Pasukan-pasukan koalisi dari berbagai macam kabilah, kalau sekarang negara. Itu kan ujian yang luar biasa nih. Tapi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka malah bilang, ini nih yang dulu dijanjikan Allah dan Rasul. Kalau orang Suriah bilang, ini nih yang disebutin di dalam hadis Nabi. Bahwa nanti ketika terjadi huru-hara akhir zaman, iman adanya di Syam. Iman adanya di Syam. Syam itu yang mana? Suriah, Yordania, Palestina, sebagian kecil dari Turki, Lebanon. Iman adanya di Syam, pusatnya di Suriah. Dan terbukti dalam kondisi kayak gitu juga mereka masih ngafal Quran. Kita kadang-kadang pilek dikit gak masuk kampus, gak masuk sekolah ya. Ini dalam kondisi perang masih ngafal Quran. Dan kadang-kadang mereka pergi ke tempat ngafal Quran, masjidnya dihancurkan, gak pulang lagi tuh. Yang lebih berat bukan anaknya, orang tuanya melepaskan anaknya dalam kondisi perang, pergi ke masjid untuk ngafal Quran, di mana masjid itu banyak banget jadi target serangan bom udara. Itu kan orang tuanya luar biasa tuh perasaan mentalnya, bisa melepaskan anaknya ke masjid. Saya aja ngelepasin anak ke pesantren itu gak tega. Duh, berapa lama tuh baru bisa dikunjungin? Sebulan sekali babah, kata anak-anak. Wah, sebulan sekali. Gak jadi deh, gak usah pesantren, mending di rumah aja. Gak tega gitu teh. Gimana melepaskan anaknya ke masjid yang mungkin akan diserang setiap saat, kapan aja. Ini iman. Kok bisa kayak gitu? Apa yang menjadikan mereka wales dalam kondisi lebih berat dari kita? Nah kita
masalahnya lebih ringan, harusnya lebih woles dari mereka. Jadi makin ditekan, makin yakin sama Allah. Makin banyak masalah, makin yakin sama Allah, makin berserah kepada Allah. Kok bisa kayak gitu? Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Ini Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya? Makin dikasih ujian, makin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya dia ganti nih model transaksi dagangnya, bisnisnya. Yang tadi mungkin syubhat atau haram, sekarang dia pakai model transaksi bisnis yang halal aja deh, yang aman-aman aja. Gara-gara transaksi yang halal malah banyak masalah. Masih mending kalau masalahnya cuman berkurang income-nya. Ini malah ditipu orang lah, rugi segala macam. Mulai mempertanyakan, nih bener gak ya saya ngambil jalan yang syariat segala macam, kok malah makin susah nih kelihatannya. Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah? Kenapa saya katanya kalau misalnya saya jujur, saya akan dapat kebaikan. Ini gara-gara jujur malah gak lulus. Ya mungkin gak belajar tapi jujur. Yang satu lagi yang gak jujur malah nilainya bagus mungkin. Misalnya gak belajar tapi dia dusta. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah. Karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipsnya. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah.